Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Mas Lintang, silakan. Before study, let's pray together. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Oke, apa kabar anak-anakku semuanya? Oke, hari ini apa ada yang tidak masuk? Nihil ya, semuanya masuk ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada hari ini kita akan membahas agak beda tentang nilai-nilai kebinekaan gitu ya. Jadi nilai-nilai kebinekaan itu ada 5 topik. Yang pertama adalah kebinekaan global, yang kedua kebinekaan nasional, ketiga kebinekaan dalam skala personal, yang keempat kebinekaan dalam skala sekolah, dan yang kelima menuju sekolah yang damai. Tapi pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas pada topik yang pertama, yaitu tentang kebinekaan global. Ya, kalau kalian mendengar kata bineka, kebinekaan, artinya apa? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Apa, Mas? Keberagaman. Jadi berbeda-beda tetap satu jua gitu ya. Jadi kita kali ini akan membahas topik pertama tentang kebinekaan global dengan temanya adalah dunia yang berwarna. Dan capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama, nanti kalian diminta dapat memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Yang kedua, mampu menganalisis macam-macam kerentaan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan dapat mampu mempraktekkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam gitu ya. Oke, kita masuk ke mulai dari diri. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan pemantik yang Ibu Yayu harapkan bisa kalian untuk jawab. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam? Jadi semuanya manusia, warna kulitnya, baik bahasanya, budayanya sama. Apa yang akan terjadi? Tunjuk jari. Ya, Mas Alifian? Tidak ramai. Ada yang lain lagi? Tidak menarik. Benar ya, jadi kalau semuanya sama tentu saja tidak ada yang menarik, tidak ada ciri khas gitu ya, tidak ada keunikan sendiri karena semuanya sama gitu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa yang lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Ada yang mau pindah kulit hitam jadi kulit putih, atau kulit putih dari kulit hitam, atau kulitnya sawo matang? Tunjuk jari. Ya, Mbak Binti? Ya, jadi orang Indonesia ya. Tetap jadi orang Indonesia. Oke, yang ketiga, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Menurut kalian damai nggak dunia saat ini? Damai nggak? Enggak ya? Nggak damai ya, karena ada pertikaian gitu ya, ada kriminalitas gitu ya, dan juga ada pemberontakan. Kan nggak damai artinya, karena dunia banyak ada bullying juga, kejadian di sekolah kemarin kalau kalian lihat berita-berita di TV gitu ya, ada pembulian gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, anak-anakku semua, kita akan masuk ke nanti kalian di sini diminta melakukan aktivitas permainan yang Ibu beri nama adalah permainan duniaku gitu ya. Jadi simak dulu. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu ya. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Nah ini, tapi ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan
negara mereka hanya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi kalian nanti, kalian saya minta untuk mengembalikan sosok-sosok ini ke negaranya, gitu ya. Paham ya permainannya ya? Oke, apakah kalian sudah siap mengikuti permainan duniaku? Siap ya? Oke, kita mulai, gitu ya. Kita mulai. Kira-kira si Alex ini dari negara mana ya? Siapa yang bisa? Oke, Mas Anam? Filipina. Oke, kita kembalikan dia ke Filipina. Apakah dia aslinya Filipina gitu ya? Oke, dia sudah mau kembali ke Filipina. Selamat jalan si Alex gitu ya. Oke, yang nomor 2 ini kira-kira sosok ini orang mana ya? Cik ini ya, biasanya dipanggil cik gitu. Orang mana? Ya, Mas? Cina ya, kita kembalikan dia ke Cina. Oke, mana ini? Cina mana? Cina sebelah mana? Sini ya. Oke, Cina, kita kembali ke Cina. Tutut ya, coba kita cek lagi. Iya, dia mau ke Cina gitu ya. Terus yang nomor 3 ini orang mana ini? Meksiko, kita kembalikan dia ke Meksiko. Bye-bye, orang Meksiko ya. Dia mau kembali ke Meksiko. Berikutnya, orang mana ini? Orang Arab, kita kembalikan dia ke Arab gitu ya. Oke, benar dia orang Arab. Terus selanjutnya ini orang mana? Mana? India. Apakah dia dari India? Kita kembalikan. Oke, dia mau kembali ke negaranya yaitu India ya. Ting dong gitu ya, kalau dia berhasil kembali ke negaranya. Terus yang perempuan ini orang mana? Afrika. Kita coba kembalikan dia ke Afrika. Apakah dia mau kembali ke Afrika? Oke, berarti dia asli orang Afrika. Nah, kalau Bunda ini dari mana ya? Ya? Dari Indonesia. Kelihatan sekali ya kalau orang Indonesia gitu ya. Oke, dia orang Indonesia. Dan yang terakhir ini orang mana? Iya, United States. Kita coba kembalikan dia ke United States. Apakah mau? Oke, gitu ya. Kita sudah kembalikan orang-orang pendatang itu ke negara asalnya, gitu ya. Oke. Sekarang setelah kalian mengikuti permainan duniaku tadi, saya minta kalian akan merefleksikan ya atas permainan yang sudah kalian lakukan tadi. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Apa yang akan terjadi? Ya, Mbak Amanda? Iya, tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada yang lainnya lagi? Ya, Mbak Ilva? Iya, tidak bisa meningkatkan kepengetahuannya gitu ya. Jadi ada negara yang akan padat gitu ya, karena nggak boleh keluar dari negaranya, dan ada juga negara yang kekurangan gitu ya, penduduknya sedikit jadi menjadi kosong gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Menurut kalian penduduk asli itu apa? Apa yang lahir di negara itu? Belum tentu ya. Oke, nanti kita akan jawab pertanyaan yang kedua nanti dia melihat video yang saya tampilkan. Terus yang ketiga, jika kalian menjadi seseorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan yang akan kalian lakukan tentang kebinekaan? Tunjuk jari. Iya. Iya, jadi dia akan mengizinkan pendatang datang ke negaranya, tidak melarang kayak negara tadi ya. Oke, terus bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Saya akan mengajak para masyarakat untuk senantiasa menyadari tentang hidup damai, menghargai dan menghormati ibadah orang lain. Oke, luar biasa ya jawabannya Mbak Kansa gitu ya. Jadi presiden cita-citanya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke konsep ya. Konsep yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Untuk lebih memahami topik yang pertama tentang kebinekaan global, kita akan membahas tentang konsep
kebinekaan terlebih dahulu ya. Kita masuk konsep yang pertama. Terlebihnya saya mau tanya dulu, apakah di antara kalian ada yang mengetahui asal usul dan asal leluhur kalian? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Oke. Kalau kalian simak, di sini ada gambar. Yang pertama ini, yang perempuan ini namanya siapa ya? Ada yang tahu? Nah, Najwa Shihab itu menurut kalian di dalam darahnya itu dominan orang mana dia? Orang Arab ya. Kita buktikan apakah dia dominan orang Arab. Saksikan videonya ya. Oke. Gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%, bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, makna apa yang kalian peroleh? Ada yang tahu? Ya, tadi kan kita bisa mengetahui ya dan akhirnya memahami bahwa dalam darah kita itu terdapat berbagai unsur beragam bangsa. Contohnya dengan alat tes DNA tadi, kita sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Ya, video ini menyadarkan bahwa kita tidak ada ras yang 100% murni gitu ya. Contohnya si Najwa Shihab tadi ya. Kalian mengatakan dia dominan darahnya adalah Arab, tapi ternyata hanya 3,sekian% saja. Yang lebih dominan adalah Tiongkoknya dengan presentasi tadi 4,sekian% gitu ya. Jadi semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama gitu ya. Konsep yang kedua, jadi penghuni dunia ini tentunya mengetahui bahwa terdapat ragam manusia, ragam bangsa dan juga ragam bahasa. Seperti bisakah kalian mengucapkan kata terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Bahasa apa aja yang kalian bisa selain bahasa Indonesia? Bahasa Inggris bisa? Bisa ya? Kalau terima kasih bahasa Inggrisnya apa? Thank you. Kalau permisi? Excuse me. Terus minta maaf? I'm sorry gitu ya. Bisa bahasa yang lain? Arab bisa? Terima kasih apa? Syukran. Minta maaf? Afan. Permisi tahu? Nggak tahu. Jepang? Arigato gitu ya. Oke. Terus selain bahasa, ada sebuah simbol atau gestur yang bisa memiliki makna yang berbeda. Contohnya di situ ada simbol kayak gini gitu ya. Kalau di Indonesia artinya kan oke gitu ya. Kalau di Amerika itu juga artinya oke. Tapi kalau kalian mengatakan menunjukkan simbol kayak gini di Brasil itu artinya hinaan. Jadi kalau nanti kalian pergi ke Brasil jangan sampai memberikan simbol atau gestur seperti ini karena artinya adalah hinaan gitu ya. Kalau di Inggris artinya juga sama, oke. Kalau di Rusia kosong ya.
Kalau di Jepang gini tuh artinya uang. Jadi kalau kalian pergi ke Jepang terus minta uang ke orang tua kalian, kalian tinggal bilang gini aja, ya nunjukin gini. Nah, minta uang Bu gitu ya. Oke. Bahasa dengan penutur terbaik di dunia itu adalah di Inggris. Di sini ditunjukkan paling banyak adalah Inggris ya. Benar saja karena Inggris kan sering berkelana gitu ya. Kita lanjutkan tentang masuk ke konsep yang ketiga. Apakah menurut kalian benar bahwa keragaman itu meningkatkan kecerdasan? Benar nggak? Dengan beragam itu akan meningkatkan kecerdasan. Benar ya? Oke, kita coba lihat dulu dari video berikut ini tentang Ijal dan Ijul. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, menurut kalian termasuk Ijal atau Ijul? Ijal ya, harus menjadi Ijal. Jadi makna dari video tadi yang pertama, jadi keragaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak gitu ya. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya yang lain. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Dari video tadi kita saksikan bahwa walaupun Ijal dan Ijul sama-sama memiliki tingkat akademis yang tinggi gitu ya, tapi Ijal lebih berhasil sukses di kemudian harinya karena dia memiliki wawasan yang luas, pergaulan yang luas gitu ya. Sebelum kita masuk ke konsep yang keempat, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian semua setuju bahwa kita ini beragam? Setuju nggak? Setuju ya.
kita juga harus sepakat bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati gitu ya. Namun faktanya tantangan diskriminasi, intoleransi dalam segala aspek tantangan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, berikut ini Ibu sajikan kerentanan yang terjadi di belahan dunia. Yang pertama, separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Ya. Terus yang kerentanan yang kedua, di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warna kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Terus yang ketiga, banyak ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar gitu ya. Setelah kita melihat kerentanan yang terjadi di belahan dunia, tentunya membuat kita merasa resah gitu ya, tapi jangan khawatir. Untuk mengatasi itu ada 6 kunci sukses abad 21 yang harus kalian miliki untuk mengatasi kerentanan masalah yang terjadi di dunia tadi gitu ya. Yang pertama, penyelesaian masalah inovatif, yang kedua eksplorasi investigatif, yang ketiga komunikator kreatif, yang keempat pemikir kritis, yang kelima pembaca yang baik, dan yang terakhir kalian harus menjadi pembelajar yang pandai. Dan keahlian abad 21 yang dibutuhkan tuh ada 3. Yang pertama, adaptif dalam menyelesaikan masalah, yang kedua komunikasi kolaboratif, yang ketiga adalah fasih digital gitu ya. Kita masuk ke aplikasi ya, jadi penerapan belajar toleransi dari berbagai negara. Nah, penerapan ini bisa kalian gunakan dengan menggunakan salah satu aplikasi Global Chat gitu ya. Ada nggak di antara kalian yang mempunyai teman dari negara lain? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Bisa kalian pakai Global Chat nanti untuk mencari teman dari negara lain, terus kalian diskusikan dengan teman kalian itu. Yang pertama, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Gitu ya. Apakah karena dia tinggal di situ, apakah dia memang benar-benar penduduk asli negara tersebut? Yang kedua, bagaimana dia melihat pendatang? Jadi kalau ada orang yang datang ke negaranya, pendapatnya seperti apa gitu ya, kalian bisa tanyakan nanti ya. Terus yang ketiga, bagaimana orang yang beragam bangsa dan budaya dan serta agama hidup di negaranya. Itu salah satu aplikasi penerapan belajar toleransi dari berbagai negara. Oke, setelah kita mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global hari ini gitu ya, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan tentang materi yang saya berikan hari ini? Ada yang mau jawab? Silakan. Oke, Mas Dharma. Kita hidup di dunia ini itu sangat beragam ya Bu. Iya. Jadi kita tidak boleh saling mengintimidasi agar tidak terjadi konflik. Kita harus saling menghargai setiap orang dan kita tidak boleh saling membuli. Dari Mas Dharma tadi bahwa dunia ini sangat beragam. Jadi kalau dunia beragam jadi ramai, jadi kalian harus tetap menjaga kebinekaan keberagaman di antara kalian. Jadi tidak mau mendengar lagi kalau di antara kalian ada yang menyebutkan kelemahan dari mata. Jadi karena kelemahan itu menjadi keunggulan gitu ya. Jadi kelemahan itu bukan keunggulan, kalau dia beda itu malah unik gitu yang menurut saya ya. Jadi dia memiliki keunggulan tersendiri gitu ya. Inilah akhir dari pertemuan kita. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang topik yang pertama, tentang kebinekaan global. Yang diberikan pada pertemuan hari ini sangat bermanfaat buat kalian. Kalian bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pertemuan hari ini, tapi sebelum kita akhiri silakan dipimpin doa. After study, let's pray together. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.